Gue balik ngewibu ke fandom beginian. Fandom wibu, fandom otaku, multimedia, franchise, musik-musikan, rada idol, rada otaku banget gue nggak tahu. Ini gara-gara gue nonton Bang Dream It's My Go sama Ave Mujica belakangan ini. Awalnya cuma mau jadi casual nonton animenya doang, nggak sadar gue nyemplung rabbit hole. Dimulai dari cari tahu seiyunya doang, terus nge-stream lagunya, terus nyemplung nyari Vera seriesnya, sampai gue ngepoin channel YouTube-nya. Mana lagi tuh podcast, radio show-nya pakai sub Inggris kayak bangke. Gue balik nyemplung ginian kayak gue dulu. Gue balik nyemplung ginian itu kayak pertama kali pas gue lagi demen-demennya Love Live. Itu persis banget gue kayak gini, kayak ngikutin semua hal yang berkaitan tentang franchise Love Live itu. Cuman yang bikin gue balik ya karena band dysfunctional itu. Dan sekarang gue berada di titik dimana gue sangat menahan diri biar gue nggak nginstal game Bang Dream di HP gue, karena gue udah nggak mau main game gacha mobile lagi. Ini video ini jujur agak recycle video lama gue yang nyenggol topik serupa. Cuman di sini gue ngambil angle berbeda, dimana apa sih yang bikin gue balik dan kenapa gue balik suka ginian, dan apa sih yang gue petik gitu kenapa gue dulu gak ngikutin ginian lagi. Maka dari itu juga gue mau ngomongin multimedia franchise musik-musikan ini ya apaan sih, sama pengalaman gue tuh kayak gimana. Anyway, maksudnya multimedia franchise musik-musikan ini ya gabungan dari banyak hal. Spesifiknya gue omongin di sini kan ada musik, band gitu-gitu lah ya. Karena kalau secara definisi lebih luas kalau kita ngomongin multimedia franchise ya Jujutsu Kaisen juga udah termasuk multimedia franchise gitu, gabungan dari banyak hal. Lu udah punya animenya, ada manganya, ada gamenya juga. Cuma ya gue kerucutin aja di sini. Lu paham lah maksud gue, yang kayak anime musik-musikan, franchise musik-musikan gitulah, yang ada idol-idolnya lah, atau ya band-bandan lah. Contohnya yang gue pernah ikutin dan gak tahu bakal ngikutin lagi itu Love Live. Love Live itu multimedia franchise yang berkesan banget buat gue, yang dalamnya itu ada animenya, ada idolnya gitu, kayak gue ngidol seiyunya gitu, dan juga ada gamenya, game gacha. Isi yang gue ikutin belakangan itu kan Bang Dream It's My Go yang udah gue sebut tadi, sama Ave Mujica. Itu bagian dari multimedia franchise Bang Dream juga. Diawali dari game yang isinya band-band, terus adaptasi anime, sampai ada konser live band yang itu bagian dari franchise series itu juga. Terus Uma Musume juga sebenarnya bisa lo kategorikan ke sini karena mereka punya semua hal yang udah gue sebut tadi. Ada idol-idol lagi gitu. Cuman asal usul Uma Musume ini adalah waifufikasi balap kuda Jepang. Jadi itu isi ceritanya Uma Musume itu ya, lu kalau nonton anime itu dari kisah nyata kuda-kuda gitu, pacuan kuda. Jadi apa ya, ini tuh anime sport tapi ada vibes idolnya, tapi anime sport tapi idol gitu loh, gampang deh Uma Musume ini. Kok basicnya gitu lah ya multimedia franchise yang gue maksud di sini apaan, dan lu pada paham lah ya. Kayak barang, kayak produk yang dihasilkan bukan cuma satu doang gitu, tapi itu gabungan dari banyak hal menjadi franchise yang sangat gede banget lah. Dan ini cuma beberapa contoh yang gue tahu aja, di luar sana masih banyak contoh lainnya. Tapi satu hal yang gue inget banget setelah gue balik ke ginian gara-gara anime Maigo sama Ave Mujica, franchise ginian itu rasanya bisa overwhelming banget karena banyak banget hal yang harus diikutin gitu loh. Gue nggak tahu sih kalau lu pada gimana, tapi di saat gue misalnya suka banget sama suatu hal, gue pengen banget nge-cover, gue pengen banget cari tahu segala hal yang bisa gue petik dari franchise ini. Kayak misalnya sejarahnya apa sih yang mereka produksi gitu-gitu lah ya. Tapi rasanya itu overwhelming banget, apalagi kalau produknya, apalagi barangnya itu udah banyak. Kayak gue ngikutin Love Live yang beneran komit banget itu sampai zamannya Aquars tayang. Habis itu obsesi gue dari Aquars itu ganti ke mode si paling shonen. Gue komit ngikutin Muse sama Aquars. Gue komit main School Idol Festival sebelum closet yang masih versi 1 yang masih originalnya itu. Dan mungkin duit gue juga udah habis entah berapa gitu main School Idol Festival buat gacha ngejar waifu favorit gue di gitu game. Gue juga fanboying seiyunya sama dengerin lagunya atau apalah ya. Habis itu tiba-tiba gue kayak lost interest karena overwhelming banget. Harusnya juga gue balik lagi ngikutin Love Live sampai Aquars itu kan Nijigasaki. Cuman pas itu gue ya mager aja, overwhelming banget gitu loh. Dan gue lagi fase bosan-bosannya aja, ditambah pas itu gue lagi bobot kuliah. Jadi kayak ya udahlah, gue keluar dari fandom ginian. Anyway, gue balik lagi pelan-pelan ke multimedia franchise musik-musikan gini itu gara-gara Bocchi The Rock yang ada bandnya, dan gue suka musiknya dan projectnya juga gak banyak amat sih itu Bocchi The Rock. Terus coba nonton Uma Musume yang gue juga suka karena konsepnya menarik. Habis itu Girls Band Cry, dan gue beneran balik lagi full kayak zaman gue Love Live dulu gara-gara ngikutin Bang Dream It's My Go. Cuman sekarang gue jatuhnya gak seintens dulu, walaupun gue agak kayak dulu. Gue cuma ngikutin apa yang gue pengen aja sih, which kayaknya sih ngebikin
gue agak poser sih karena gue gak mau connect ke segala hal yang ada di seriesnya, di franchise-nya gitu loh. Gue cuma pengen ngikutin apa yang gue tertarik aja di franchise itu. Mungkin kalau ada interest lebih dalam gue bakal nyoba lagi. Kayak gue tahu tuh kan apa tuh Ave Mujica sama Maigo kan bagian dari franchise Bang Dream, dan Bang Dream itu bandnya banyak banget. Gue nggak tahu gue bakal nyemplung ke gituan atau enggak, tapi buat saat ini ya interest gue ke dua itu aja. Suatu saat kalau tertarik ya udah gue bakal coba lebih dalam lagi lah. Suatu saat kalau misalnya gue tertarik balik Love Live ya udah gue bakal coba balik lagi ngikutin Love Live gitu. Tapi yang jelas gue gak bakal nyentuh, kalau misalnya ada game gacha mobile gue gak bakal nyentuh game gacha lagi sih. Gue berusaha banget tahan diri karena udah lewat sih gue main fase game gacha mobile gitu loh. Kayak gue balas aja udahan. Nah, mungkin fokusnya gue ngikutin franchise musik-musikan ginian. Gue ya fokus ke apa anime sama musik-musikannya aja gitu loh, kayak live-nya, bandnya atau apalah, sama mungkin ya ngidol seiyunya aja gitu, karena itu zona nyaman gue gitu. Kalau misalnya kita ngomongin Uma Musume, gue gak tahu tuh ya, tiba-tiba gue gak tahu ya gue bakal ngikutin balap kuda Jepang atau kagak. Tapi untuk saat ini zona nyaman gue fanboy seiyunya sama karakter animenya aja dulu deh. Gue gak mau download gamenya sama apa tuh ngikutin balap kuda Jepang sih. Again ngebikin gue agak poser. Coba ini zona nyaman gue cuma pengen ngikutin apa yang gue pengen aja sih. Dan mungkin ya pokoknya di suatu saat konten gue tiba-tiba geser banyak anime gitu, ya udah interest gue lagi berubah ke gituan. Terus lu pada yang gak familiar ginian atau dalam tanda petik normie ke franchise ginian ya, sebenarnya ya gak masalah, lu coba aja. Di luar sana banyak kok yang bisa lu suka, yang bisa lu coba. Kayaknya franchise ginian itu kasusnya antara lu paham banget dan suka banget sama daya tariknya, atau lu nggak paham sama daya tariknya. Buat gue pribadi, daya tariknya adalah cerita sama karakter yang cuma bisa ditemukan di franchise ginian. Dan juga gue demen ngeliat voice actornya kayak mereka show atau apalah, serta fandomnya juga dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Selain itu apa ya, multimedia franchise musik-musikan ini tuh kasarannya sih media yang sangat amat Jepang banget, sangat amat otaku banget sih daya tarik utamanya, karena ini emang Jepang banget. Dan gue nggak tahu lu bisa paham, bisa nemu bagusnya itu atau kagak. Gue nggak tahu sih penjelasan gue ini masuk ke lu pada atau kagak, tapi mungkin yang bagian dari fandom gini paham lah apa yang gue maksud. Daya tariknya itu cuma bisa kalau lu paham banget. Balik ke fandom ginian cepet nyetel ya, karena gue pernah jadi bagian gitu, jadi gue paham apa sih yang ngebikin suatu ginian itu bagus. Cuman buat yang belum pernah, gue nggak tahu bakal nyetel atau kagak, karena daya tariknya cuma bisa ditemukan kalau lu paham aja. Kalau nggak paham ya udah gak masalah. Jadi ya udah deh, kalau misalnya lu belum pernah nyoba dan tertarik gini, lu cari aja di luar sana. Lu pasti ada yang isi cewek-cewek cantik, atau lo yang demen-demen cowok juga ada sih di luar sana harusnya. Gue nggak tahu ya, ini yang gue sebut yang gue pernah ikutin, yang gue ikutin aja di sini. Anyway, itu aja sih dari gue sebagai penutup. Ini cuma cerita, ya udah gue kayak pengumuman lah. Gue balik ke anime musik-musikan yang ada elemen idol yang otaku banget gini. Ini balik ke default setting gue sebelum gue jadi wibu si paling shonen. Ada daya tariknya sendiri, mungkin lu paham, mungkin lu enggak. Pokoknya yang ngebikin gue demen gini sih, gue inget gue demen sama lagu-lagunya, gue demen sama seiyu-seiyunya. Gue ya mungkin ya rada ngidol juga lah di dalam. Gue juga demen lah sama karakternya itu yang waifuable banget buat gue. Anyway, yaudah gitu aja, ini video nggak jelas. Gue balik ke fandom ginian. Udah gitu aja deh, bye.